Pemerintah baru saja mengumumkan langkah kontroversial, menarik dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia untuk dimasukkan ke sistem perbankan. Strategi ini disebut sebagai cara mempercepat pemulihan ekonomi. Tapi pertanyaan besarnya, apakah kebijakan ini juga akan membuka jalan bagi kenaikan gaji ASN dan pencairan rapel pensiunan? Mengapa keputusan sebesar ini muncul sekarang? Dan bukan sejak lama, apakah DPR akan langsung menyetujui atau justru menahannya? Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena kita akan mengulas kaitan erat antara strategi fiskal ini dengan kesejahteraan pegawai negeri, pensiunan, hingga dampaknya ke perekonomian rakyat kecil. Bayangkan sebuah negara yang baru saja berganti nahoda di bidang keuangan. Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, tiba-tiba mengguncang panggung politik dan ekonomi dengan satu langkah berani, menarik dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia untuk dialirkan ke sistem perbankan. Kedengarannya teknis, namun sesungguhnya inilah titik mula strategi besar yang bisa berujung pada dua hal. Pemulihan ekonomi nasional sekaligus kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN dan para pensiunan. Publik langsung bertanya-tanya, apa benar dana sebesar itu bisa menjadi bahan bakar baru? Tidak hanya untuk industri dan sektor real, tapi juga untuk memenuhi janji kenaikan gaji ASN dan pembayaran rapel pensiunan. Pertanyaan ini menempel ketat karena di tengah euforia kemerdekaan dan harapan perbaikan hidup, isu gaji ASN dan pensiunan menjadi simbol janji negara yang tidak bisa ditunda lagi. Langkah Purbaya bukan muncul tanpa konteks. Begitu dilantik, ia segera melapor ke Presiden tentang hasil diskusi awal dengan DPR terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN, angka-angka masih cair, belum final, karena DPR masih harus memutuskan. Namun sinyal sudah jelas, arah kebijakan fiskal tidak lagi defensif, melainkan ekspansif. Purbaya menekankan, tidak ada pemotongan anggaran lagi. Justru sebaliknya, kemungkinan besar akan ada penambahan ruang fiskal. Artinya, negara siap menggelontorkan lebih banyak dana untuk menggerakkan roda ekonomi. Dalam kerangka inilah, wacana kenaikan gaji ASN dan pembayaran rapel pensiunan menemukan relevansinya. Jika ruang fiskal dibuka, maka prioritas belanja pemerintah bisa diarahkan ke sektor yang berdampak langsung pada konsumsi domestik, yaitu gaji pegawai negeri dan pensiun. Di balik gebrakan itu, ada persoalan mendasar. Purbaya melihat sistem keuangan Indonesia sedang kering. Bank kekurangan likuiditas, perusahaan sulit memperoleh pinjaman, dan masyarakat kesulitan mengakses modal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tersendat, lapangan kerja tidak berkembang, dan daya beli merosot. Purbaya mengidentifikasi penyebab utamanya, dana pemerintah terlalu lama parkir di Bank Indonesia. Jumlahnya mencapai sekitar 430 triliun rupiah. Uang itu aman, memang, tapi tidak produktif. Ia seperti air yang tertahan di bendungan, tanpa pernah mengalir ke sawah-sawah yang membutuhkan. Dengan menarik 200 triliun rupiah dari bendungan itu ke perbankan, Purbaya berharap air deras akan mengalir ke sawah-sawah perekonomian. Bank akan terdorong menyalurkan kredit karena mereka tidak bisa membiarkan dana besar itu menganggur. Mekanisme pasar dipaksa bekerja, bank harus mencari return, dan satu-satunya cara adalah memacu pembiayaan ke sektor real. Langkah Purbaya unik karena mencoba menghidupkan dua mesin sekaligus, fiskal dan moneter. Dari sisi fiskal, ia memastikan belanja negara tidak lagi ditahan. Dari sisi moneter, ia memastikan uang benar-benar beredar, bukan sekadar diserap kembali oleh bank sentral. Inilah kombinasi yang jarang terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun, kebijakan fiskal dan moneter sering berjalan sendiri-sendiri, bahkan kadang saling bertabrakan. Kini, Purbaya ingin menyatukannya. Dan dalam sinergi itu, ada peluang besar, kenaikan gaji ASN dan pembayaran rapel pensiunan bisa masuk sebagai prioritas belanja yang bukan hanya berfungsi sosial, tapi juga menjadi stimulus ekonomi. Mengapa isu gaji ASN dan pensiunan begitu penting? Pertama, karena secara politik, ini janji besar Presiden dan pemerintah. Kedua, karena secara ekonomi, ASN dan pensiunan adalah kelompok konsumen stabil yang uangnya langsung beredar ke pasar domestik. Setiap tambahan rupiah pada gaji ASN atau rapel pensiunan, sebagian besar akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, hingga cicilan rumah. Inilah multiplier effect yang diincar Purbaya. Dengan menaikkan gaji ASN dan membayar rapel pensiunan, daya beli langsung terdongkrak. UMKM kebanjiran permintaan,
pasar tradisional lebih hidup, sektor jasa ikut bergerak. Semua ini mempercepat pemulihan ekonomi dari bawah ke atas. Namun jalan ini tidak tanpa hambatan. DPR masih harus menyetujui perubahan APBN. Presiden tentu ingin memastikan strategi ini sejalan dengan visi besar pembangunan. Purbaya harus meyakinkan keduanya bahwa injeksi likuiditas dan kenaikan gaji ASN serta rapel pensiunan tidak akan mengganggu stabilitas fiskal, apalagi memicu inflasi. Purbaya sendiri tampak percaya diri. Menurutnya, inflasi baru akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi melampaui potensi di atas 6,5%. Saat ini, pertumbuhan masih jauh di bawah 5%. Artinya, ruang untuk tumbuh lebih cepat tanpa memicu inflasi masih terbuka lebar. Dengan logika itu, menaikkan belanja negara, termasuk untuk ASN dan pensiunan, justru menjadi langkah rasional. Di sisi lain, publik menunggu bukti nyata. Selama bertahun-tahun, janji kenaikan gaji ASN dan perbaikan nasib pensiunan sering terdengar. Namun realisasinya kerap molor. Rapel yang seharusnya menjadi hak seringkali tertunda dengan alasan fiskal. Kini, dengan hadirnya dana segar 200 triliun rupiah, ekspektasi melonjak. Apalagi desakan tidak hanya datang dari ASN dan pensiunan. Kelompok buruh juga menuntut pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP yang sudah terlalu lama stagnan. Inflasi yang terus berjalan membuat tuntutan ini semakin relevan. Jika pemerintah berani menggelontorkan dana besar untuk sistem perbankan, mengapa tidak? Untuk kesejahteraan rakyat pekerja dan pensiunan. Pada titik ini, langkah Purbaya bisa dilihat sebagai jembatan. Di satu sisi, ia mencoba menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional. Di sisi yang lain, ia membuka jalan bagi janji-janji kesejahteraan yang selama ini tertunda. Jika ia berhasil menjaga keseimbangan keduanya, maka bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang pulih, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Apakah strategi ini benar-benar bisa menopang kenaikan gaji ASN dan pembayaran rapel pensiunan dalam waktu dekat? Ataukah dana besar itu justru akan tersedot habis untuk kepentingan industri besar dan meninggalkan ASN serta pensiunan kembali menunggu? Kebijakan mengalirkan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan tidak berhenti pada level teknokratis. Dampaknya segera terasa ke dunia nyata, terutama ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan likuiditas yang membanjiri bank, akses kredit seharusnya menjadi lebih mudah. Bila kredit UMKM mengalir, maka roda produksi bisa berputar lagi. Pabrik kecil kembali beroperasi, pedagang bisa menambah stok barang, dan pengusaha kuliner punya modal untuk berekspansi. Semua ini menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang sempat kehilangan pekerjaan akibat melambatnya ekonomi. Namun yang lebih penting, tambahan gaji ASN dan rapel pensiunan berperan sebagai pemicu konsumsi. Bayangkan jutaan ASN dan pensiunan menerima tambahan penghasilan dalam waktu hampir bersamaan. Mereka membelanjakan untuk pangan, sandang, transportasi, hingga layanan pendidikan dan kesehatan. UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat akan ikut panen permintaan. Inilah efek domino yang ditunggu-tunggu. Kebijakan fiskal yang berpihak langsung ke rakyat kecil. Salah satu kritik yang sering diarahkan pada pemerintah adalah lemahnya manajemen kas. Banyak belanja negara tersendat bukan karena tidak ada dana, melainkan karena pencairannya terlambat. Purbaya menegaskan bahwa salah satu prioritasnya adalah memperbaiki manajemen kas agar tidak mengganggu likuiditas di sistem keuangan. Dalam konteks ini, pembayaran rapel pensiunan menjadi ujian nyata. Rapel adalah hak yang seharusnya diterima penuh, namun seringkali tertunda dengan alasan administrasi atau keterbatasan kas. Jika Purbaya mampu memastikan pembayaran rapel berjalan lancar, itu akan menjadi simbol bahwa manajemen kas negara benar-benar membaik. Dan lebih jauh, itu akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Setiap kali pemerintah menggelontorkan dana besar, selalu muncul kekhawatiran inflasi. Apakah injeksi 200 triliun rupiah ini tidak akan membuat harga-harga melambung? Purbaya dengan tegas menjawab, tidak. Menurut hitungannya, inflasi baru akan mengancam jika pertumbuhan ekonomi menembus 6,5%. Sementara saat ini masih jauh di bawah 5%. Dengan kata lain, ruang untuk tumbuh lebih cepat masih terbuka lebar. Injeksi dana justru diperlukan untuk mendorong konsumsi dan investasi agar pertumbuhan kembali ke jalurnya. Lebih dari itu, kenaikan gaji ASN dan pembayaran rapel pensiunan bukanlah beban fiskal semata.
ia adalah investasi sosial. Ketika ASN dan pensiunan memiliki daya beli yang lebih tinggi, mereka akan menciptakan permintaan yang stabil. Permintaan inilah yang menjaga ekonomi tetap hidup, bahkan ketika dunia sedang dilanda ketidakpastian. Kebijakan Purbaya tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik. Presiden tentu menginginkan warisan berupa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. DPR pun akan berhitung apakah mendukung kebijakan ini akan memberi keuntungan politik menjelang pemilu berikutnya. Di tengah kalkulasi itu, ASN dan pensiunan menjadi kelompok kunci. Mereka adalah bagian dari tulang punggung birokrasi, sekaligus kelompok masyarakat yang jumlahnya besar. Mengabaikan mereka bisa menjadi kesalahan fatal. Sebaliknya, memberi perhatian pada kesejahteraan mereka bisa menciptakan basis kepercayaan yang solid bagi pemerintah. Dengan demikian, kebijakan 200 triliun rupiah bukan hanya persoalan teknis ekonomi, tetapi juga strategi politik. Dan dalam strategi itu, kenaikan gaji ASN serta pembayaran rapel pensiunan menjadi simbol nyata bahwa pemerintah tidak melupakan rakyatnya. Tidak hanya ASN dan pensiunan yang menuntut perhatian, kelompok buruh pun angkat suara. Mereka meminta pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP yang sudah terlalu lama stagnan. Dengan inflasi yang terus berjalan, batas PTKP saat ini dianggap tidak lagi adil. Desakan ini menunjukkan bahwa isu kesejahteraan bukan hanya milik ASN dan pensiunan, tetapi seluruh rakyat pekerja. Jika pemerintah berani menggelontorkan dana besar untuk menggerakkan ekonomi, maka wajar jika publik juga menuntut kebijakan fiskal yang lebih adil. Purbaya juga sadar bahwa Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian global. Amerika, misalnya, masih bergulat dengan inflasi dan kebijakan suku bunga tinggi. Negara-negara Eropa menghadapi perlambatan pertumbuhan akibat perang dan krisis energi. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan ekspor atau investasi asing. Penggerak utama haruslah konsumsi domestik. Dan cara paling cepat untuk menggerakkan konsumsi adalah dengan meningkatkan daya beli kelompok masyarakat yang stabil. ASN, pensiunan, dan buruh. Tahun ini, Republik Indonesia merayakan ulang tahun ke-80. Tidak ada kado yang lebih bermakna daripada kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. Kenaikan gaji ASN dan pembayaran rapel pensiunan bisa menjadi simbol bahwa kemerdekaan bukan hanya soal upacara, tetapi juga soal kesejahteraan. Purbaya, dengan strategi 200 triliun rupiah, berpeluang menjadikan kebijakan ini sebagai tonggak sejarah. Bila sukses, ia akan dikenang bukan hanya sebagai teknokrat, tetapi sebagai menteri yang mampu mengubah arah ekonomi, sekaligus mengembalikan harapan rakyat. Akhirnya, kebijakan sebesar ini selalu membawa risiko. Ada tantangan teknis, ada tarik-menarik politik, ada ancaman inflasi, bahkan ada risiko salah sasaran dalam penyaluran kredit. Namun di balik semua itu, ada peluang besar. Jika dana 200 triliun rupiah benar-benar digunakan untuk memperkuat likuiditas, mendorong kredit, dan menopang kesejahteraan ASN serta pensiunan, maka Indonesia akan berada di jalur yang tepat untuk bangkit dari keterpurukan. Kesejahteraan bukan hanya soal angka di slip gaji atau buku tabungan pensiunan. Ia adalah simbol janji negara kepada rakyatnya. Kali ini, dengan strategi besar yang sedang dijalankan, publik berharap janji itu benar-benar ditepati.